Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab 6, yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Pada video kali ini saya akan membahas subbab 6.2, yaitu mengenai percepatan dan medan gravitasi. Mari kita mulai. Yang pertama, mengenai konsep medan gravitasi. Jadi medan gravitasi dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda tersebut. Kuat medan gravitasi pada titik apa saja dalam ruang didefinisikan sebagai gaya per satuan massa pada suatu massa uji yang saya lambangkan dengan M di sini. Garis-garis medan gravitasi adalah garis kontinu yang selalu berarah menuju ke massa sumber medan gravitasi. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Di sini nampak gambar bumi sebagai massa sumber medan gravitasi dan panahnya, dan ada banyak panah di sini yang arahnya menuju ke pusat bumi. Hal ini menandakan bahwa medan gravitasi akan selalu menuju ke sumbernya. Kemudian, hal ini berarti makin besar massa sumber, maka makin kuat medan gravitasinya. Kemudian yang kedua, mengenai konsep kuat medan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasi merupakan suatu vektor yang bekerja pada suatu titik yang berjarak tertentu dari suatu benda. Karena kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor, maka kita dapat memperlakukan besaran G, yaitu percepatan gravitasi, mirip seperti besaran F dalam perhitungannya. Perhatikan, saya bilang mirip, bukan berarti sama. Secara matematis, kuat medan gravitasi dapat dinyatakan dengan persamaan G sama dengan F per M, yaitu gaya permuatan uji M, yang besarnya sama dengan G kali M per R kuadrat, di mana G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, M adalah massa uji dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak titik ke pusat massa M. Nah, di sini disediakan gambar grafik kuat medan gravitasi pada benda pejal. Benda pejal yang dimaksud misalnya pada bumi atau planet yang bentuknya solid, maka perhatikan bahwa pada jarak 0 sampai R, kuat medan gravitasi akan secara linier grafiknya condong ke atas ya. Artinya dia akan meningkat secara linier. Namun, ketika jaraknya lebih besar daripada R, perhatikan bahwa grafiknya ini akan turun secara eksponensial mengikuti persamaan 1 per R kuadrat. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kuat medan gravitasi itu sebanding dengan, maksud saya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bagaimana untuk kuat medan gravitasi pada benda yang berongga? Berikut ini disajikan gambarnya. Perhatikan bahwa pada benda yang berongga di sini, kuat medan gravitasi ketika jari-jarinya 0 sampai jari-jarinya R yang kapital ini, dia akan konstan di sini. Dan ketika jaraknya lebih besar dari R, maka dapat kita perhatikan bahwa kuat medan gravitasinya akan meningkat secara eksponensial mengikuti persamaan yang Gm per R kuadrat. Perhatikan bahwa berbeda grafiknya untuk benda pejal dan dengan benda rongga. Kemudian, pengaruh gravitasi terhadap berat benda. Jika kita ukur, ternyata berat suatu benda sedikit berbeda di berbagai tempat di permukaan bumi. Mengapa demikian? Karena bumi tidak tepat berbentuk bola, maka jari-jarinya sedikit berbeda, sehingga sebagai akibat nilai G atau percepatan gravitasinya juga akan berbeda sedikit. Jari-jari di bumi di kutub atau R itu adalah yang terkecil, karena bumi tidak berbentuk bola uniform ya. Karena percepatan gravitasi sebanding dengan 1 per R kuadrat, maka daerah kutub akan memiliki percepatan gravitasi yang terbesar. Jadi semakin kecil nilai R-nya, maka otomatis nilai G-nya akan semakin besar. Hal sebaliknya berlaku untuk di daerah khatulistiwa. Kemudian yang selanjutnya mengenai pengaruh ketinggian terhadap percepatan gravitasi. Perhatikan ketika saya memiliki sebuah benda yang bermassa M, anggaplah ini bumi memiliki jari-jari R, dan benda bermassa M berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Misal titik A adalah tempat pada permukaan bumi, ini titik A, dan titik B adalah tempat pada ketinggian H di atas permukaan bumi yang ini.
Maka jika jari-jari bumi adalah R, nilai perbandingan percepatan gravitasi di B dan di A dapat dinyatakan dengan persamaan GB per GA sama dengan RA per RB kuadrat yang sama dengan R per R plus H dikuadratkan. Dari persamaan di atas jelas bahwa G berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut. Dengan anggapan bahwa bumi berbentuk bola seragam dengan jari-jari 6.400 km, bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg, hitunglah kuat medan gravitasi pada permukaan bumi seperti gambar berikut. Untuk penyelesaiannya, karena jarak permukaan bumi ke pusat bumi sama dengan R bumi, maka untuk kuat medan gravitasi pada permukaan bumi, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu G sama dengan G kali M per R kuadrat. Jadi diukurnya harus dari pusat bumi. Akibatnya, kita peroleh G sama dengan konstanta gravitasi universalnya kita masukkan 6,672 kali 10 pangkat min 11. Kemudian massa buminya adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Kita substitusi ke sini. Dan jarak dari pusat ke permukaan bumi itu adalah 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Jadi rubah dulu ini menjadi SI. Kemudian dikuadratkan sini. Sehingga sebagai akibat kita peroleh nilai gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8 Newton per kilogram atau yang kita kenal dengan 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua. Dengan anggapan bahwa bumi berbentuk bola seragam dengan jari-jari 6.370 km dan nilai G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, hitunglah percepatan gravitasi pada ketinggian 1 km, 10 km, dan 1000 km di atas permukaan bumi. Saya beri ilustrasinya seperti gambar yang sebelumnya. Untuk penyelesaiannya, jadi untuk kita dapat menghitung nilai G pada ketinggian H, maka kita dapat menggunakan persamaan GB per GA akan sama dengan RA per RB kuadrat. Perhatikan bahwa karena dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka indeksnya akan berbeda. Untuk bagian pembilang, di sini GB, di sini RA, di sini GA, di sini RB. Yang sama dengan R per R plus H kuadrat. Misal GA adalah gravitasi pada permukaan bumi, maka GA adalah 9,8 meter per second kuadrat. Persamaan di atas memberikan GB sama dengan R per R plus H kuadrat dikali GA. Jadi ini tinggal pindah ke sebelah kanan, ke ruas yang sebelah kanan. Akibatnya, untuk H sama dengan 1 km, maka kita dapatkan GB-nya sama dengan 6370 per 6370 tambah 1 dikuadratkan, kali dengan 9,8, maka hasilnya kurang lebih sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Jadi pengaruhnya tidak signifikan bila ketinggiannya masih kurang lebih sekitar 1 km. Untuk hanya sama dengan 10 km, maka GB yang didapatkan adalah 6370 per 6370 plus 10 kuadrat, kali 9,8, maka perhatikan bahwa nilai percepatan gravitasi pada ketinggian 10 km, misal di sini, dia akan berkurang menjadi 9,77. Dan untuk ketinggian 1000 km, ini rubah menjadi 1000 km, maka nilai GB di sini akan menjadi 6.370 per 6.370 plus 1000 dikuadratkan kali 9,8. Maka besarnya akan menurun secara signifikan menjadi 7,32 meter per second kuadrat. Perhatikan bahwa semakin tinggi posisi benda dari permukaan bumi, maka nilai gravitasinya akan semakin kecil, sebagaimana grafik yang telah saya bahas tadi. Oke, demikian pembahasan materi kali ini mengenai kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Berikut ini ada 3 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk dicoba dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.